Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai EYD edisi Oh, udah ya. 5 yang beranggotakan Miska, Muhammad Afandi, Wahyu, Olive, Zahra, Iqbal, Anto, Atia, Lira, Fuad, Zulfa, dan Andri. Apa sih itu EYD 5? Pada awalnya, seluruh kaidah ejaan bahasa Indonesia terdapat dalam ejaan yang disempurnakan atau dalam kurung IID yang telah diresmikan penggunaannya sejak tahun 1972. EYD telah mengalami perubahan berulang kali hingga pada tahun 2015. Kemun, Kemendikbudristek resmi menerbitkan EYD edisi 5 sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan kebahasaan dan kesastraan yang makin berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Adapun tujuannya, yang pertama untuk menjelaskan tentang 5 unsur yang ada di EYD edisi 5. Yang kedua, untuk menemukan kasus-kasus penulisan ejaan yang salah dari artikel yang berjudul Edukasi Kesehatan Mempersiapkan Remaja Menuju Kesehatan Reproduksi Sehat pada Diaspora Indonesia di KJRI Osaka, Jepang, sesuai dengan unsur-unsur yang dijelaskan. Yang pertama, huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, sebagai huruf pertama nama orang, dan juga termasuk nama geografi yang menyertakan asal daerah. Contoh kesalahan pada artikel. Budaya di Jepang mulai tahun 2021 sudah mengalami perubahan, yaitu tidak ingin menikah dan hanya melakukan dan tidak menginginkan keturunan. Bahkan di Jepang, seks dapat dilakukan tanpa ikatan pernikahan dan pada orang yang baru dikenal. Kata Jepang seharusnya diawali huruf kapital karena merupakan nama negara. Yang kedua adalah tanda kurung. Tanda kurung bisa digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti tingkatan atau padanan kata asing. Tanda kurung juga bisa digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Setelah itu, tanda kurung juga bisa digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dan yang terakhir, tanda kurung bisa digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Contoh kesalahan pada artikel yaitu di Jepang, hak reproduksi sangat minim, sebagian besar disebabkan oleh atau kurangnya pendidikan seks di negara tersebut. Kalimat atau kurangnya pendidikan seks adalah kalimat jelas dari kalimat sebelumnya, sehingga tidak tepat jika berada di dalam kurung. Akan lebih baik jika kata atau dan tanda kurungnya dihilangkan untuk memperbaiki kalimat. Singkatan untuk nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan untuk satuan ukuran, takaran maupun timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh kesalahan pada artikel. Yang pertama, bahwa mitra akan memberikan dukungan berupa tempat penyuluhan, transportasi untuk tim PKM, konsumsi, dan souvenir untuk peserta. Yang kedua, singkatan kata PKM seharusnya menggunakan huruf kapital untuk semua hurufnya. Yang keempat adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kesalahan pada artikel yakni hal ini berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan di masa depan. Kata di masa seharusnya dipisah karena menunjukkan kata waktu. Yang kelima, tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, dan bilangan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian.
Dan untuk contoh tanda koma sendiri, ada contoh kesalahan pada artikel didapatkan hasil bahwa mitra akan memberikan dukungan berupa tempat penyuluhan, transportasi untuk tim PKM, konsumsi, dan souvenir untuk peserta. Setelah kata konsumsi, seharusnya diikuti dengan tanda koma karena termasuk unsur perincian. Kesimpulannya adalah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD adalah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. EYD mengatur beberapa aspek, seperti pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Terdapat berbagai unsur dalam EYD edisi 5. 5 diantaranya adalah huruf kapital, tanda kurung, singkatan, tanda koma, dan kata depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi ini dengan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.